Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Taskia Nufus dengan INVI 8424529 ingin melakukan praktik untuk mata kuliah Market Research. Pertama, kita akan membuat kuesioner yang berjudul kuesioner penelitian. Penelitian TikTok Live Shopping. Dan kita buat pertanyaan umum berupa jenis kelamin dengan format jawabannya berupa pilihan ganda dan berisi pilihan laki-laki atau perempuan. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya berupa usia dengan format jawaban berupa jawaban singkat. Satu pertanyaan umum lagi yaitu asal provinsi dan format jawabannya juga berupa jawaban singkat. Kemudian kita mulai ke pertanyaan umum, pertanyaan inti dari kuesioner ini terkait host TikTok live shopping itu sendiri. Yang pertama ada berupa kesesuaian gaya visual dari host TikTok live shopping itu. Format jawabannya berupa skala linear dari 1 sampai 5, dengan 1 itu sangat tidak setuju, dan 2 adalah sangat setuju. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait keterlibatan host TikTok live yang melibatkan penonton. Format jawabannya berupa skala linear dari 1 sampai 5, dengan 1 masih sama, itu sangat tidak setuju, dan 2 itu sangat setuju. Pertanyaan berikutnya terkait ekspresi dari host TikTok Live itu sendiri. Format jawabannya masih sama berupa skala linear dengan 1 sangat tidak setuju dan 2 sangat setuju. Lanjut, setelah form ini disebar, akan menghasilkan berupa data-data, dan data tersebut akan diolah ke Smart PLS. Selanjutnya kita akan berpindah ke software Smart PLS untuk mengolah data-data tersebut. Setelah kuesioner disebar, ini merupakan hasil dari hasil kuesioner yang sudah disebar berupa data-datanya. Baik, kemudian kita akan merapikannya, menghapus beberapa pertanyaan untuk diolah di Smart PLS. Yang pertama kita hapus dulu di bagian timestamp sampai nomor handphone. Kita blok, kemudian kita klik kanan, kita delete column. Kemudian sisa pada bagian indikator-indikator data yang ingin kita olah nanti di Smart PLS. Kita ganti terlebih dahulu menjadi beberapa indikatornya agar
mudah untuk diolah datanya nanti. Yang pertama A1, kemudian A2, A3, A4, A5, A6, A7. Kemudian ada E1. A tadi berupa attractiveness dan yang E ini berupa enjoyment. E, E1, E2, E3, E4, E5, E6. Kemudian ada social presence, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, dan SP6. Kemudian yang terlanjutnya ada online impulsive buying, OIB1, OIB2, OIB3, OIB4, OIB5, dan terakhir OIB6. Selanjutnya ada CPI, CPI 1, CPI 2, dan CPI 3, CPI 4, terakhir CPI 5. Setelah jadi semua ini kita, karena ini datanya sudah berupa CSV, maka kita akan langsung ke Smart PLS-nya untuk mengolah data ini. Kita akan berpindah ke Smart. Selanjutnya kita akan membuat project baru di Smart PLS. Pertama kita klik New Project, kita namakan projectnya yaitu Market Research. Kemudian kita klik OK. Kita double klik untuk mengimpor datanya. Data yang kita masukkan adalah data kuesioner tadi yang sudah kita rapikan, dan jangan lupa untuk jenis datanya berupa CSV. Kemudian kita klik Open, kita klik OK. Ini sudah terlihat beberapa data kuesioner penelitian tentang produk, tentang TikTok Live Shopping. Kemudian kita klik 2 kali pada market research yang ada tanda biru dan kuningnya ini. Di sini kita lihat kanvas kosong dan kita akan membuat laten variabelnya. Kemudian kita pindahkan selanjutnya ke E, ke social present, selanjutnya ke OI, online impulsive buying, dan yang terakhir kita ke CPI. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu agar kita rename dulu. Kita rename attractiveness yang pertama,
pay. Yang kedua ada enjoyment. Kita klik kanan, kemudian kita rename enjoyment. Yang ketiga, social presence. Kita klik OK. Yang keempat ada online impulsive buying. Dan yang terakhir ada CPI. Dari ini, CPI. Dan untuk merapikan beberapa indikator yang ada pada masing-masing diagram ini, untuk kita klik kanan untuk set align indikatornya ke kanan. Yang atraktif juga kita pindahkan indikatornya menjadi kanan. Yang bagian social present juga kita pindahkan indikatornya. Klik kanan dengan align indikator right dan align selected button. Dan untuk yang bagian online impulsive buying, kita pindah indikatornya menjadi ke atas agar terlihat lebih rapi. Yang CPI juga kita pindah indikatornya menjadi atas. Kita perkecil agar lebih mudah dalam melihatnya. Kemudian setelah ini kita konekkan dari atraktif ke online impulsive buying, kemudian enjoyment ke online impulsive buying, social present juga kita sambungkan ke online impulsive buying. Kemudian dari online impulsive buying kita sambungkan ke CPI. Setelah semuanya biru, kita akan calculate untuk melihat hasil datanya. Calculate kita bagian sini, kemudian PLS algorithm. Kita start calculation. Kemudian kita langsung ke bagian
Kita lihat beberapa indikator masih ada yang berwarna merah, dan untuk menjadikannya warna menormalkan data-datanya, kita akan menghapus beberapa indikator mulai dari yang terkecil. Kita lihat dulu dari yang terkecil itu ada pada SP6. Kita ke bagian awal tadi, SP6, select SP6, kemudian kita klik kanan, kita delete. Kemudian kita calculate lagi, yang S algorithm, kemudian start calculation. Kita ke bagian outer loadings lagi, dan lihat untuk yang tadi SP6 sudah hilang. Kemudian kita hapus lagi untuk yang dari yang terkecil. Kita harus melakukannya satu-satu agar uh, dari datanya menjadi normal. Di A6, kita akan hapus ke A6. Kita ke bagian market research. Kita select A6. Kita pilih A6. Kemudian kita delete. Kita calculate lagi. PLS algorithm. Start calculation. Ke outer loading lagi. Kita lihat untuk A6 nya sudah terhapus, tidak ada di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke data selanjutnya yang akan kita indikator selanjutnya yang akan kita hapus, yaitu 0,453 A4. Ya, kita akan menghapus A4. Kita hapus. Kita delete. Kita calculate lagi. PLS algorithm. Start calculation. Kalau bagian outer loading. Selanjutnya ke 0,478. Itu ya. Ke CPI 1. CPI 1, langsung kita klik kanan, kita pilih, kita calculate lagi, PLS algorithm, start calculation, ke outer loading. Selanjutnya, data indikator selanjutnya adalah I522, ada di OIB 5. Kita hapus OIB 5. Kita klik kanan, kita delete. Kalau kita calculate lagi, kita cari data selanjutnya yang paling kecil. Start calculation, ke outer loading, kita ke OIB 6. OIB 6 kita hapus.
klik kanan, delete. Kita calculate lagi LS algorithm. Kemudian start calculation. Outer loading. Kita ke 0615. CPI 5. CPI 5. Hapus. Delete. Kita calculate lagi. Kemudian A3. A3. Kita hapus. Kita calculate lagi untuk terakhir. Ke outer loading. Ke A1. Kita kembali ke gambar A1. Kita hapus. Dan kita calculate kembali LS algorithm dan start calculation. Ke bagian outer loading, kita lihat indikator-indikator pada data tersebut sudah berwarna hijau semua, yang artinya data tersebut sudah normal. Kemudian pada hasil, karena tadi sudah hijau semua warnanya, kita lihat ke bagian diskriminan validity, di mana angka-angka yang ada pada garis diagonal ini harus lebih besar daripada angka yang berada di baris-baris di bawahnya. Misal pada attractiveness ini ada 0,768 yang angkanya lebih besar daripada angka di bawahnya, dan juga CPI ada 0,819, enjoyment ada 0,780, online impulsive buying ada 0,822, dan untuk social pleasant ada 0,815. Kemudian di HTMT kita melihat angkanya hijau semua dan berada di angka di bawah 0,85, yang berarti angkanya sudah bagus. Kemudian kita lanjut ke fat koefisien yang di mana yang bersifat yang angkanya negatif ini tidak terlalu berpengaruh satu sama lain, sedangkan angka-angka yang positif itu memiliki pengaruh satu sama lain terhadap indikator lainnya. Kemudian kita ke FVE, average variance extracted, yang di mana dia di sini terlihat bahwa semua indikatornya berada pada di atas 0,5, yang berarti datanya sudah bagus. Dan kita lanjut ke R-square. R-square di mana ini menunjukkan bahwa CPI berada pada 0,127, yang berarti 12,7% berpengaruh pada datanya, dan juga online impulsive buying berada pada 0,165, yang artinya 16,5% berpengaruh pada data kita tadi. Kemudian di F-square, ada angka-angka yang merah ini menunjukkan tidak adanya pengaruh pada indikator-indikator ini, dan yang positif jelas uh, ada pengaruh terhadap indikator yang ada satu sama lain. Selanjutnya, kita akan kembali ke market research tadi. Kita melakukan calculate ulang, tapi dengan yang berbeda. Calculate, kita ke bagian bootstrapping. Kemudian kita lihat di sini,
kita kebagian test type-nya menjadi one tail dan signification-nya menjadi tetap 0,05. Di sini kita ganti menjadi 5.000. Kemudian kita start calculation. Kita tunggu, kita start calculation lagi. Ini kita lihat pada bagian total effect. Kita lihat ada p-value di sini, di mana para yang di bawah 0,05 memiliki pengaruh pada satu sama lain indikator. Contoh pada online impulsive buying dan CPI itu berada di angka 0,00 yang berarti mereka uh, memiliki berpengaruh satu sama lain. Di social presence juga CPI pada angka 0,016 yang berarti mereka berpengaruh satu sama lain. Dan di terakhir ada social presence dan online impulsive buying yang berada di angka 0,05. Mereka juga berpengaruh satu sama lain sebagai berpengaruh satu sama lain indikator-indikator tersebut. Sekian praktik dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.